Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Saya Hera Zahra Tuzita dengan NIM akhir 168. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang spektrofotometri UV visible. Mari kita mulai dengan prinsip dasarnya. Yang pertama, spektrofotometri UV visible adalah analisis yang berdasarkan pada absorpsi atau penyerapan energi cahaya oleh molekul pada daerah ultraviolet dan sinar tampak. Ketika molekul ini menyerap radiasi, terjadi apa yang dinamakan dengan transisi elektronik atau eksitasi, yaitu perpindahan elektron dari tingkat energi dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi. Energi yang dibutuhkan ini untuk proses berkisar antara 40 hingga 300 kal per mol. Hasil dari pengukuran ini disebut sebagai spektrum visible atau kurva absorpsi yang bekerja pada rentang panjang gelombang 200 hingga 800 mm. Lalu ada senyawa apa saja sih yang bisa dianalisis? Jawabannya adalah senyawa yang molekulnya mampu melakukan transisi elektronik setelah menyerap radiasi. Secara spesifik, senyawa ini harus memiliki gugus fungsi yang memungkinkan terjadinya transisi, yaitu transisi pi ke pi, transisi n ke sigma, atau transisi n ke pi. Kriteria utamanya adalah molekul tersebut harus memiliki ikatan rangkap terkonjugasi atau memiliki pasangan elektron bebas. Selanjutnya, untuk memahami transisi tersebut, kita perlu mengenal 3 jenis orbital. Yang pertama, orbital sigma, yaitu orbital yang simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Lalu ada orbital pi, yaitu orbital yang tidak simetris terhadap rotasi keliling ikatan. Lalu ada orbital non-ikatan atau N, di mana elektron ini di dalamnya tidak ikut dalam pembentukan ikatan kimia atau tidak berinteraksi dengan orbital lainnya. Lalu ada 4 faktor utama yang dapat menggeser panjang gelombang serapan. Yang pertama ada sistem terkonjugasi. Semakin panjang sistemnya, maka semakin besar panjang gelombangnya. Ini disebut sebagai pergeseran batokromik. Lalu ada pelarut. Jenis pelarut dapat mengubah energi transisi elektron. Lalu ada kehadiran ausokrom seperti OH atau NH2. Yang berikatan dengan kromofor dapat memperkuat penyerapan dan menggeser gelombang ke arah yang lebih panjang. Selanjutnya ada larutan elektronik, yaitu adanya interaksi antar elektron dalam molekul. Berikut ini adalah komponen utama alat spektrofotometer beserta fungsinya. Yang pertama ada source sebagai sumber cahaya, lalu ada monokromator, gabungan dari exchange slit, dispersion device, dan exit slit yang berfungsi menghasilkan cahaya satu panjang gelombang atau monokromatik. Lalu ada sampel, tempat untuk meletakkan sampel yang akan disinari. Lalu ada detektor untuk mendeteksi intensitas cahaya yang keluar dari sampel. Selanjutnya ada analisis kualitatif dan kuantitatif. Metode ini digunakan untuk dua jenis analisis. Yang pertama ada analisis kualitatif, digunakan untuk identifikasi dan mengetahui kemurnian suatu senyawa. Lalu ada analisis kuantitatif berdasarkan hukum Lambert-Beer yang menyatakan bahwa serapan cahaya berbanding lurus dengan konsentrasi molekul dan ketebalan media sampel. Nah, sebagai penutup, kelebihan metode ini adalah sensitif, akurat, dan juga mudah digunakan. Namun, kekurangannya adalah hanya bisa mengukur senyawa yang memiliki gugus kromofor atau ausokrom, serta lebih cocok untuk sampel tunggal. Jika dalam bentuk campuran, biasanya diperlukan teknik pemisahan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.